Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Pratama dengan NIM 1901 1020 1008. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitra Titia, NIM 19. Perkenalkan, nama saya Melani Samosir, NIM 1901 1020 1020. Nama saya Eka Putra Fahri Kaliana dengan NIM 1901 1020 1032. Saya Yosefin Aprilia Putri Pao, NIM 190 110 20 10 36. Nama saya Muhammad Nurul Habibi, NIM 19 0110 20 10 62. Nama saya Eka Novita Sari, NIM 19 011 020 1064. Saya Dita Nurul Fitri dengan NIM 190 1110 20 10 70. Nama saya Galerin Daswara, NIM 190 11 020 1088. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan analisis struktural naskah Matahari di Sebuah Jalan Kecil karya Arifin C. Nur. Arifin C. Nur atau Arifin Khairin Nur, seorang sutradara teater dan film terkemuka. Naskah yang telah ditulis Arifin C. Nur diantaranya Kapai-Kapai, Umang-Umang, Madekur, Sandek Pemuda Kerja, dan Matahari di Sebuah Jalan Kecil. Dari beberapa judul naskah yang sudah disebutkan, kami memilih naskah berjudul Matahari di Sebuah Jalan Kecil untuk dikaji lebih dalam lagi. Kami tertarik untuk mengkaji naskah drama tersebut karena Arifin mengemasnya dengan konflik-konflik yang memang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Selain itu, masih jarang orang yang mengkaji naskah drama milik Arifin C. Nur, khususnya naskah yang berjudul Matahari di Sebuah Jalan Kecil. Judul adalah inti keseluruhan cerita yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Judul juga merupakan awal kesan dalam suatu naskah, karena judul merangkum keseluruhan sebuah naskah. Menurut Jones dalam Maslikatin tahun 2007 halaman 23, judul karangan dapat menunjukkan unsur-unsur tertentu dari karya sastra, yaitu sebagai berikut. 1. Judul dapat menunjukkan tokoh utama. 2. Judul dapat menunjukkan alur waktu. 3. Judul dapat menentukan objek. 4. Judul dapat mengidentifikasi suasana cerita. 5. Judul dapat mengandung beberapa pengertian, misalnya tempat dan suasana. Dalam naskah Matahari di Sebuah Jalan Kecil, kata matahari pada judul menunjukkan sifat atau perilaku tokoh perempuan yang bernama Simbo. Simbo tetap berperilaku baik walau sering dihadapkan dengan kejadian yang tidak mengenakan. Kemudian, kata di sebuah jalan kecil menunjukkan latar tempat berlangsungnya drama. Data dalam naskah adalah Simbo. Seumur hidup baru pagi ini saya menjumpainya. Tapi peristiwa semacam ini kerap kualami. Dulu saya percaya ada orang yang betul-betul ketinggalan uangnya, tetapi orang-orang sebangsa itu tidak pernah kembali. Matahari di Sebuah Jalan Kecil, halaman 15. Ketegaran hati Simbo diibaratkan seperti sinar matahari yang tetap bersinar di belahan bumi manapun. Kebaikan Simbo selalu terpancar dalam dirinya. Simbo yang berjualan di sebuah jalan kecil sering kedatangan pembeli yang selalu punya alasan untuk tidak membayar. Simbo yang memiliki rasa iba dan rasa baik hati yang cukup besar tidak pernah menaruh curiga pada pelanggannya, meskipun dia berkali-kali ditipu dan dibohongi agar tidak membayar di warungnya. Inilah yang disebut sebagai Matahari di Sebuah Jalan Kecil, di mana judul ini benar-benar menggambarkan sosok Simbo yang seperti matahari. Wawancang adalah salah satu unsur drama yang tidak bisa dipisahkan. Wawancang adalah dialog yang diucapkan oleh tokoh dalam drama. Wawancang bisa disebut juga sebagai teks perintah untuk pelaku.
Wawancang dalam drama memiliki ciri-ciri yang sangat mudah untuk dikenali. Wawancang selalu berhubungan dengan Krama Agung dan tokoh dalam drama. Krama Agung merupakan istilah yang digunakan dalam naskah drama. Penulisan Krama Agung dalam naskah drama adalah petunjuk dari sebuah perilaku, tindakan, atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Dalam naskah drama, Krama Agung dituliskan dalam tanda kurung atau biasanya dicetak miring. Atau bisa juga dikatakan elemen pada dialog yang memberikan petunjuk perilaku, tindakan, atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Bagian pembahasan Wawancang dan Krama Agung menurut Tambajong dalam buku Mas Likatin 2007 halaman 110, wawancang ialah ucapan atau dialog yang dicetak lepas yang harus diucapkan oleh tokoh cerita. Sedangkan Krama Agung ialah petunjuk teknis yang harus dilakukan oleh tokoh cerita secara lahiriah yang disebut sebagai stage direction. Dalam naskah drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil karya Arifin C. Nur, hampir seluruhnya berisikan dialog. Tokoh dalam cerita berjumlah 9 tokoh dan semuanya memiliki bagian dialog mereka masing-masing. Jadi, dalam naskah drama ini bisa kita lihat jelas bagian wawancangnya. Pada beberapa bagian, dialog juga disertai dengan Krama Agung. Data tersebut dapat dilihat pada naskah drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil pada halaman 2. Penggunaan Krama Agung terlihat jelas pada tanda kurung yang digunakan dalam naskah drama tersebut, yang berarti perintah atau arahan terhadap tokoh untuk melakukan tindakan yang diarahkan oleh petunjuk. Sedangkan wawancang adalah dialog dari tokoh dalam sebuah cerita. Menurut Sumarjo dan Saini, dalam Mas Likatin 2007 halaman 114, babak merupakan bagian dari naskah drama yang menerangkan semua peristiwa yang terjadi di suatu tempat pada urutan waktu tertentu. Sedangkan adegan ialah bagian dari babak yang batasnya ditentukan oleh perubahan peristiwa yang disebabkan oleh datang dan perginya seseorang atau lebih tokoh. Dalam naskah Matahari di Sebuah Jalan Kecil memiliki 6 babak. Pembabakan tersebut memiliki masing-masing dialog yang diperankan para tokoh, terbagi bersamaan dengan keluar masuknya tokoh dalam cerita. Babak pertama, saat si pendek membangunkan penjaga malam yang sudah kesiangan, usut punya usut penjaga malam semalam bekerja sangat ekstra mengejar pencuri yang berusaha mengganggu lingkungan pabrik di tempat ia berjaga. Babak kedua, para pekerja, si kacamata, si tua, si kurus, si peci, si pendek, sarapan menyantap pecel di warung si Imbo. Pagi hari itu suasana sudah riuh karena ekonomi kembali tidak stabil. Harga bahan pangan semua pada naik, tidak terkecuali gaji mereka. Begitupun Simbo yang harus mengurangi porsi nasinya, meski para pekerja terus saja mengeluh. Di babak ketiga, pemuda berkain lurik yang sedari tadi mondar-mandir ikut nimbrung di antara para pekerja dan ikut memesan makanan. Di saat ingin membayar, pemuda ini pura-pura tidak membawa uang dengan alasan tertinggal di baju yang satu lagi. Kejadian ini membuat perhatian para pekerja yang sebelumnya sudah masuk ke pabrik. Awalnya hanya si kurus yang melihat pertikaian ini melalui jendela pabrik. Karena tak kunjung terselesaikan, para pekerja berbondong-bondong keluar untuk membantu Simbo. Di babak keempat, di saat para pekerja yang terus mengintervensi pemuda tersebut untuk segera membayar, datang seorang perempuan juragan batik bersama pembantu yang mempayungi tuannya itu. Dan pada saat itu, perempuan itu membayarkan uang yang harus dibayar oleh pemuda tersebut. Meskipun sudah terbayar lunas, para pekerja tidak serta-merta melepaskannya. Apalagi si kurus dan sopir yang sangat tidak senang apabila ada seorang pembohong, apalagi masih muda. Setelah perempuan membayar, ia lantas pergi. Pemuda masih bertahan hingga mencapai kesepakatan ia harus mengambil uang yang tertinggal. Di babak kelima, pemuda mengais cerita sedih untuk menarik empati si Imbo. Si Imbo yang selalu memancarkan positif dalam dirinya termakan oleh cerita yang dikarang pemuda tersebut.
Tidak lain karena cerita yang pemuda itu ceritakan mengingatkan Simbo terhadap anaknya yang dipenjara. Alhasil Simbo melepaskan pemuda itu dan mengembalikan baju yang dia ambil sebagai jaminan. Di babak ke-6 atau babak terakhir, setelah pemuda itu mendapatkan bajunya kembali dan pergi, penjaga malam yang baru selesai mandi menyusul sarapan di warung Simbo. Sempat mendengar kegaduhan yang sebelumnya terjadi, penjaga malam menanyakan bagaimana ciri-ciri orang yang hendak menipu dan berbohong itu. Simbo dan penjaga malam terkaget karena ciri-ciri yang diucapkan Simbo sama persis dengan pencuri. Yang tadi malam, penjaga malam kejar namun hilang saat dikejar. Nurgiantoro membagi tema menjadi dua, yaitu tema mayor dan tema minor. Tema mayor ialah makna pokok cerita yang menjadi dasar atau gagasan dasar umum karya itu, dan makna-makna tambahan inilah yang dapat disebut sebagai tema minor. Tema mayor dari naskah drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil adalah masalah sosial. Ada dua tema minor yang ditemukan sejauh ini dalam naskah drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil, yaitu rasa keadilan dan rasa kasih kepada sesama. Kelompok kami menggunakan teori konflik dari Stanton dalam Maslikatin 2007, 126. Membagi konflik menjadi 3, yaitu konflik internal atau internal konflik dan konflik eksternal, dan yang terakhir yaitu central konflik. Konflik internal adalah konflik yang terjadi di dalam diri seseorang, sedangkan konflik eksternal merupakan konflik yang terjadi antara seseorang dan segala sesuatu di luar dirinya, bisa orang atau alam. Dari kedua konflik itu muncul konflik sentral. Konflik sentral dapat berasal dari konflik internal atau konflik eksternal, atau perpaduan antara konflik internal dan konflik eksternal. Sekarang masuk pada pembahasan. Pembahasan pertama yaitu konflik eksternal. Konflik eksternal adalah konflik yang terjadi antara seseorang tokoh dengan segala sesuatu di luar dari dirinya. Bisa lingkungan, alam atau manusia. Wujud konflik eksternal antara lain persaingan, percekcokan, dan perselisihan. Tokoh pemuda dihadapkan dengan konflik eksternal pada cerpen yang berjudul Matahari di Sebuah Jalan Kecil. Berikut datanya. Si kurus, "Hai Dik, tunggu." Pemuda, "Saya akan mengambil uang, saya belum membayar makanan saya. Sebab itu, saya akan pulang mengambil uang saya. Dompet saya ketinggalan." Data tersebut berada dalam naskah drama yang berjudul Matahari di Sebuah Jalan Kecil halaman 9. Konflik ini berawal ketika tokoh pemuda beralasan bahwa ia lupa membawa uang dengan alasan tertinggal di baju satunya. Si kurus yang sedang bekerja di dalam pabrik mendengar pertikaian itu, kemudian mencoba bertanya kepada tokoh Simbo melalui jendela. Lama-lama muncul pekerja lainnya dan membuat suasana semakin gaduh. Kegaduhan itu dipicu karena pemuda itu terus-terusan berbohong saat ditanyai oleh para pekerja. Selanjutnya, yaitu masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu konflik internal. Nah, konflik internal merupakan konflik yang terjadi pada diri tokoh. Konflik internal atau konflik psikologis ini biasanya juga disebut sebagai konflik batin. Pada naskah drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil, konflik batin dialami oleh salah satu tokoh yang bernama tokoh Simbo yang sekaligus menjadi pemeran utama atau tokoh utama dalam cerita tersebut. Berikut datanya. Simbo, "Ya, saya pun tak pernah menyangka anak saya itu akan menjadi pencuri sepeda. Tidak, saya cukup memberi ia makan, tapi barangkali disebabkan pergaulannya atau barangkali saya salah mengajar atau mendidik dia atau saya tidak tahu." Nah, data tersebut berada pada naskah drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil halaman 25. Rupanya cerita itu bohong. Cerita tersebut dikarang sedemikian rupa oleh tokoh pemuda hingga pada saat itu menyentuh hati Simbo karena Simbo berkaca dengan anaknya yang sempat berlaku seperti itu. Simbo tahu bagaimana kehilangan sosok anak yang harus berdiam diri di penjara. Selanjutnya, penokohan dan perwatakan. Tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa dan perlakuan dalam berbagai cerita. Sujiman dalam Maslikatin 2007 halaman 12. Peran tokoh dalam cerita dapat dibedakan menjadi dua,
yakni tokoh utama dan tokoh bawahan. Tokoh utama adalah tokoh yang memegang peranan penting dan kemunculannya dalam cerita sangat sering. Sedangkan tokoh bawahan adalah tokoh yang kemunculannya mendukung tokoh utama. Dalam naskah drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil, karya Arifin C. Nur, uraian mengenai tokoh adalah sebagai berikut. Tokoh utama, Simbo. Simbo merupakan tokoh utama protagonis dalam naskah drama ini. Sifatnya tegas, baik hati, ulas asih, dan mudah memaafkan. Kemudian tokoh pendukung atau tokoh bawahan. Yang pertama ada pemuda. Pemuda merupakan tokoh pendukung antagonis yang ada dalam drama ini. Pemuda adalah seorang penipu, sifatnya keras kepala. Kemudian ada si kurus, yang merupakan tokoh bawahan tritagonis dalam drama. Si kurus mempunyai peran sebagai penengah dalam pertikaian antara Simbo dan pemuda. Kemudian ada si kacamata, yang memiliki sifat cepat mengeluh, tidak mau berusaha, ia hanya pasrah dengan takdir. Selanjutnya si pendek merupakan orang yang mempunyai pemikiran ke depan, berwawasan luas, dan tidak suka mengeluh dengan keadaan. Kemudian si peci digambarkan sebagai orang yang hanya ikut-ikutan saja setiap ada kejadian, ataupun hanya sebagai orang yang menyauti teman-temannya. Selanjutnya si supir, dengan sifatnya yang tegas dan galak. Si tua memiliki sifat yang suka mengeluh dan suka membanding-bandingkan. Si perempuan dalam naskah ini digambarkan sebagai orang yang baik, seorang juragan yang mempunyai sifat murah hati dan baik hati. Kemudian yang terakhir ada penjaga malam. Selain menjadi tokoh pendukung, juga menjadi tokoh kunci dari kebohongan pemuda kepada Simbo. Tidak diketahui sifatnya secara pasti karena kemunculannya dalam naskah ini hanya sebentar saja. Alur merupakan susunan cerita. Alur dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama adalah situation. Adalah di mana pengarang menggambarkan suasana awal cerita. Pada tahapan ini belum ada konflik. Pengarang hanya memperkenalkan tokoh-tokohnya dan situasi. Alur awal cerita pada naskah drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil dimulai dengan penggambaran awal latar dan suasana cerita. Cerita awal dimulai juga dengan kemunculan beberapa tokoh yang mengerumuni Simbo, dan penjaga malam menceritakan jika semalam ada pencuri di daerah tersebut. Kedua, Generasi Sumtanse, yaitu cerita mulai bergerak. Pada tahapan ini, pengarang mulai mengenalkan konflik pada tokoh cerita. Aroma konflik sudah mulai tercium, namun masih fase pengenalan. Dapat disimpulkan bahwa konflik yang akan dihadapi tidaklah jauh dari persoalan ekonomi. Sama seperti yang mereka risaukan tentang kebutuhan ekonomi yang terus naik. Ketiga, rising action, yaitu cerita mulai memuncak. Pada tahapan ini, persoalan-persoalan mulai menuju puncak. Setelah sebelumnya konflik-konflik kecil muncul dari tokoh pendukung, kemudian dialog langsung menanjak ke konflik utama. Sangat jelas bahwa pemuda mencoba pergi dengan alasan dompet yang ketinggalan pada saku baju satunya. Tetapi Simbo langsung menegurnya. Pemuda tersebut sedikit melawan dengan menegur balik Simbo yang berteriak kepadanya tadi. Pemuda itu mencoba meyakinkan Simbo lagi dengan berbagai alasan. Keempat, klimaks, yaitu cerita mencapai puncak. Pada tahapan ini, konflik yang dialami tokoh mencapai puncak. Pada bagian ini, permasalahan yang ada di dalam naskah Matahari di Sebuah Jalan Kecil semakin memuncak. Permasalahan yang akan dihadapi adalah ketika pemuda tersebut hendak dipukul oleh si kurus. Permasalahan pemuda dan para pekerja semakin memuncak, terlihat pada tokoh si kurus yang tersulut emosi pada kejadian tersebut. Ia hendak mukul pemuda, namun ia mengurungkan niatnya.
Para pekerja tetap membela Simbok dan terus memojokkan pemuda karena alasan pemuda tidak bisa diterima. Semakin memuncaknya permasalahan di sini adalah ketika sopir memaksa pemuda untuk menanggalkan bajunya tersebut. Sedikit bersikeras, pemuda masih tidak ingin menanggalkan bajunya dan pada akhirnya karena merasa terintimidasi, pemuda menuruti permintaan tersebut. Kelima, denouement, yaitu penyelesaian. Pada bagian ini, permasalahan yang ada di dalam naskah telah selesai. Dalam naskah Matahari di Sebuah Jalan Kecil, permasalahan yang dihadapi adalah ketika Simbok ditipu oleh pemuda. Penjaga malam yang mengetahui bahwa Simbok telah memaafkan pemuda menyampaikan informasi yang mengejutkan bagi Simbok, bahwa ternyata alasan yang disampaikan pemuda hanyalah alasan saja, tidak ada kesungguhan di dalamnya. Alasan tersebut bahkan mungkin juga digunakan di warung-warung yang lain yang telah ditipunya. Simbok yang mengetahui kebenaran menjadi terkejut dan tidak menyangka. Latar adalah tempat terjadinya peristiwa dalam cerita atau lingkungan yang mengelilingi pelaku. Latar juga menunjukkan local color atau warna lokal. Menurut Rahmat Djoko Pradopo, aspek latar dibagi menjadi 5 yaitu 1. Latar tempat, 2. Latar waktu, 3. Latar alat, 4. Latar lingkungan kehidupan, dan 5. Latar sistem kehidupan. 1. Saya akan jelaskan di sini yaitu latar tempat. Pada naskah drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil ini adalah dijelaskannya sebuah jalan kecil di dekat pabrik. Latar tempat bahkan sudah disebutkan pada bagian judul. Selain itu juga pada bagian awal sebelum memasuki cerita. Berikut data yang dijelaskan. Jalan itu bukan jalan kelas 1. Jalan itu jalan kecil yang hanya dilalui kendaraan-kendaraan dalam jumlah kecil. Tetapi sebuah pabrik es yang tidak kecil berdiri di pinggirnya dan pabrik itu memiliki gedung yang sangat tua. Di depan gedung itulah para pekerja pabrik mengerumuni Simbok yang berjualan pecel di halaman. Pada bagian narasi yang saya jelaskan tadi, dijelaskan latar tempatnya berada di sebuah jalan kecil di dekat pabrik es. Mulai dari awal hingga akhir cerita dalam naskah drama latar tempat yang digunakan hanya satu tempat saja. Yang kedua yang saya akan jelaskan adalah latar waktu. Terdapat kata matahari yang sedikit banyak memberi tanda bahwa cerita ini berlangsung antara pagi sampai sore ketika matahari menyingsing. Yang ketiga, latar alat. Ditunjukkan dengan tokoh yang menggunakan alat dalam naskah seperti koran, lonceng, baju, dan celana lurik. Yang keempat, latar lingkungan kehidupan, yaitu dijelaskannya dalam naskah drama ini yang berjudul Matahari di Sebuah Jalan Kecil menggambarkan latar kehidupan Simbok yang berjualan pecel hingga buruh pabrik para pekerja di sana, di mana Simbok berjualan pecel di dekat sebuah gedung pabrik para pekerja itu. Yang kelima, latar sistem kehidupan. Pada naskah drama yang berjudul Matahari di Sebuah Jalan Kecil adalah situasi di mana Simbok yang memiliki warung pecel sering dihutangi oleh pembelinya, bahkan tidak jarang Simbok sering tertipu. Selanjutnya yaitu teknik dialog. Menurut Boulton dalam Maslikatin tahun 2007, teknik dialog dibagi menjadi 2 bagian. Pertama, the technique of dialogues individual, yaitu teknik dialog sendiri atau monolog. Dan yang kedua adalah the technique of dialogue conversation, yaitu teknik percakapan atau dialog antara tokoh satu dengan tokoh yang lain. Nah, pada naskah drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil, teknik dialog yang digunakan yaitu teknik dialog percakapan. Hal ini dibuktikan pada data. Berikut ini. Si Peci, apa yang tidak naik? Si Tua, semua naik. Dari data tersebut bisa kita lihat bahwa kedua tokoh sedang melakukan percakapan. Mereka saling menjawab satu sama lain. Ketika si Peci pertama bertanya dan si Tua menjawab. Hal tersebut yang menunjukkan bahwa teknik dialog yang digunakan pada naskah ini merupakan teknik dialog percakapan. Selain itu juga ketika kita membaca naskah drama ini, kita akan banyak menemukan dialog antara tokoh. Percakapan antara tokoh. Nah, selanjutnya adalah tipe drama. Tipe drama yang digunakan pada analisis ini menurut Boulton dibagi menjadi 17. 6
Nah, pada 17 macam tipe drama yang telah disebutkan oleh Boulton, tipe drama pada naskah drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil adalah tipe drama problema. Hal ini ditunjukkan oleh data berikut ini. Sikurus, gaji kita tidak naik. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesulitan ekonomi atau masalah ekonomi sedang terjadi pada lingkungan tersebut. Sikurus mengucapkan dialog yang menggambarkan dia sedang kesulitan ekonomi, juga kenyataan bahwa gaji mereka tidak naik. Hal tersebut yang disimpulkan bahwa tipe drama yang digunakan pada naskah drama ini yaitu tipe drama problema. Makalah ini dianalisis dengan mengaitkan antar unsur struktural yang membangun cerita dalam naskah drama ini. Penulis menggambarkan setiap unsur cerita dengan struktur yang tertata dan kompleks. Judul naskah drama ini memiliki kaitan dengan tokoh dan konflik yang terjadi dalam cerita. Konflik sosial yang terjadi membuat cerita lebih menarik dan lebih dekat dengan pembaca. Karena konflik-konflik yang dihadirkan juga sering terjadi di masyarakat. Tipe drama problema memang selalu menyajikan kisah-kisah menegangkan dan selalu menarik untuk dibahas. Begitu juga dengan naskah drama ini, dengan mengambil latar lingkungan sosial masyarakat kelas ke bawah, cerita ini berhasil membuat pembacanya merasakan pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Keseluruhan cerita dan unsur-unsur yang membangun di dalamnya sangat menarik. Unsur intrinsik yang dihadirkan sudah sangat lengkap dan memiliki peran pentingnya masing-masing. Gaya penulisan yang cukup sederhana dan mudah dipahami pembaca. Penulis juga sudah sangat jelas menggambarkan isi ceritanya sehingga pembaca akan cepat menangkap maksud dari penulis. Sekian penjelasan Dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.